Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akuntansi keuangan lanjutan pada bab satu dan juga bab 2. Yaitu di yang pertama yaitu tugas pada bagian E1 4 mengenai goodwill or gain of bargain purchase in business combination. Jadi inti dari soal ini adalah Winter mengakuisisi Summer dengan membayar 50.000 dan setelah akuisisi tersebut Summer dibubarkan. Jadi aset yang dimiliki oleh Summer dapat dilihat pada kolom ini pada tanggal 1 Januari dan juga pada tanggal 1 Juli. Jadi pada akuisisi kita harus memperhatikan mengenai acquisition date atau tanggal akuisisi. Di sini diakuisisi pada tanggal 1 Juli, maka yang kita gunakan adalah pada tabel 1 Juli. Di sini kita diminta untuk menghitung dia goodwill atau gain from bargain purchase of the business combination. Jadi, yang pertama kita harus mengetahui bahwa goodwill atau bargain purchase itu didapatkan dari purchase price dikurang dengan fair value net asset. Di mana fair value net asset ini didapatkan dari fair value aset dikurang dengan fair value liabilities. Kemudian, goodwill akan terjadi jika purchase price lebih besar daripada net asset. Jadi ini semua adalah perhitungan di dalam ribuan dolar. Purchase price-nya yang kita tahu adalah 50.000 seperti yang disebutkan dalam soal. Kemudian aset di sini ada cash 12.000, account receivable 15.000, inventories 32.000, plan asset 40.000, sehingga total asetnya adalah 99.000. Sekarang liabilities ada account payable 15.000 dan juga notes payable 25.000, sehingga total liabilities-nya adalah 40.000. Sehingga kalau kita totalkan net asset. Sorry, ini salah. Ini harusnya adalah net liabilities. Ini dari 59.000. Dan yang dapat kita lihat bahwa net asset ini lebih besar. eh oh, oh salah. Benar. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa ke total liabilities adalah 40.000. Nah, sekarang kita mencari net asset. Jadi, cara untuk mencari net asset adalah total aset dikurang dengan total liability, sehingga didapatkan hasilnya adalah 59.000. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa net asset lebih besar dari purchase price, di mana di sini jika net asset lebih besar dari purchase price, maka dia akan mengalami yang namanya bargain purchase, gain from the bargain purchase combination, business combination, sebesar 9.000. Lanjut di soal kedua, soal P13 mengenai journal entries and balance for an acquisition. Jadi dari soal ini eh, saya telah merangkum beberapa informasi penting mengenai soal tersebut. Yang pertama yaitu par value-nya itu sebesar 10 dolar, kemudian market price-nya itu sebesar 60 dolar, kemudian terdapat biaya registrasi yaitu 40.000 dan other cost combination itu adalah 60.000. Jadi kalau ada biaya registrasi atau biaya yang lain itu masuk ke dia 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 nanti ini akan mengurangi additional paid in capital. Sedangkan kalau other cost combination ini masuknya ke expense. Nah, di sini kita tahu bahwa fair value net asset dari Sun itu adalah ini cash-nya sebesar 20, inventory-nya 120, other current asset-nya 200, kemudian ada plan 200, kemudian ada plant and equipment, nilai netnya adalah 700, sehingga total asetnya adalah 1.240, dan liabilities. Liabilities ini memiliki nilai 100, sehingga total liabilities juga tetap 100. Jadi, net asset, ini tadi rumusnya adalah total aset dikurang dengan total liabilities, hasilnya adalah 1.440. Kemudian kita lanjut ke soal yang A. Nah, tadi kan PAM, jadi di soal yang A, si PAM ini menerbitkan 25.000 saham. Nah, jadi di sini dia kan menerbitkan 25.000. Jadi ini in thousand, jadi 25 aja. Eh, PAM menerbitkan 25.000 dengan harga pasarnya adalah 60.000. Jadi totalnya kalau dikali 25 kali 60 adalah 1.500. Sehingga total total, nah 1.500 ini merupakan purchase price dan net asset yang kita tahu tadi adalah 1.440 dari perhitungan sebelumnya. Kemudian ini karena purchase price-nya lebih besar daripada net asset, makanya dia jadi goodwill. Goodwill-nya di sini sebesar 360. Nah, untuk bagian penjurnalannya, journal entries, ini yang pertama pada saat pengakuisisian. Jadi, ini adalah jurnal
ini adalah jurnal pada saat PAM mengakuisisi Sun. Jadi PAM mengakui aset Sun itu ada 1.240, kemudian goodwill ada 360 di debit, kemudian ada liabilities sebesar 100 di kredit, common stock juga di kredit sebesar 250. Nah, 220 ini didapat dari mana? Jadi 220 ini didapatkan dari 25 dikali dengan par value-nya yaitu adalah 10. Nah, jadi didapatkan totalnya adalah 250. Untuk mencari additional paid in capital, itu kita juga biasa menyebutnya sebagai agio saham. Itu dari ini, ini total total saham yang diterbitkan oleh PAM dikali harga pasarnya dikurang dengan kalau dikali dengan par value-nya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1.250. Nah, dia masuk ke sini additional paid in capital 1.250. Kemudian issuing cost yang tadi dia membayar biaya registrasi sebesar 40.000 dolar. Karena biaya registrasi itu mengurangi additional paid in capital, makanya tadi kan normalnya additional paid in capital itu ada di kredit. Karena dia berkurang, dia pindah ke debit sebesar 40.000. Kemudian yang di kredit adalah cash sebesar 40.000 juga. Kemudian ada acquisition cost yang seperti di soal disebutkan, ada dia membayar 60.000 untuk other combination cost. Nih, other cost combination. Jadi, jurnalnya adalah acquisition expense karena dia masuk ke expense dan yang dikredit adalah cash sama-sama sebesar 60.000. Kemudian, kita juga disuruh yang ini bagian B. Nah, yang bagian B kita disuruh untuk membuat balance sheet dari PAM setelah akuisisi tersebut. Yang pertama aset. Aset yang pertama itu kan ada cash. Nah, cash ini jadi cash ini didapatkan dari eh, 240. Jadi 240 ini adalah nilai cash dari PAM sebelumnya dan dikurangi dengan additional eh, yang digunakan buat membayar biaya-biaya penerbitan tadi. Mulai dari issuing cost sampai acquisition cost. Jadi dia dikurangi dengan 60 dikurang 40 dikurang lagi dengan 60. Kemudian ada inventories. Inventories ini 100 tambah 220. Jadi 100 ini berasal dari PAM dan juga 120-nya ini berasal dari SAN. Jadi begitu seterusnya, semua asetnya ditambah antara PAM dan juga SAN. Karena kan ini akuisisi. Yang selanjutnya SAN itu dibubarkan. Jadi didapatkan total asetnya adalah 3.480. Ini sebagai sisi aktiva. Kemudian pasifanya adalah liabilitas ditambah ekuitas. Nah, di sini liabilitasnya ada PAM liability itu 400 dan Sun liabilitasnya ada 100. Sehingga kalau di total liabilitasnya itu ada 500. Kemudian dari sisi equity ini ada common stocknya 1.250. Jadi 1.000 itu kan udah nilai sahamnya sebelumnya yang ada di soal. Kemudian ditambah 250 itu adalah saham yang baru di issue sama si PAM tadi. Ini yang 250 yang pakai nilai per value. Kemudian ada retained earning. Oh, ini ada additional paid in capital yang tadi di sini. Nah, ini additional paid in capital. Tapi tadi kan di sini ada transaksi yang mengurangi additional paid in capital. Nah, sini 40. Nah, ini jadi 400. 400 ini juga dari soal sebelumnya. Nah, ini additional patent capital ada saldo sebelumnya 400 kemudian ditambah dengan additional patent capital dari penerbitan saham yang baru tadi dan juga dikurangi dengan issuing cost. Terus ada retained earning itu sebesar 120 dan total equity-nya totalnya adalah 2.980 sehingga kalau di total liability ditambah equity hasilnya adalah 3.480 sehingga balance antara aktiva dan juga pasiva. Kemudian ada soal yang B bagian 2. Nah, yang membedakan ini adalah yang pertama tadi kan dia mengissue 25.000 sedangkan ini dia cuman 15.000. Nah, karena dia lebih kecil jadinya dia juga menghasilkan bergen purchase sebesar 240.000 dan nilai par value-nya tetap sama 10 sehingga additional patent capitalnya
menjadi 750. Karena ini kalau di total ini kali ini hasilnya ini, kemudian dikurang sama ini. Nah, kemudian gimana sih jurnal entry-nya? Nah, ini dia jurnal entry-nya pada saat akuisisi. Nah, ini sebenarnya sama seperti sebelumnya. Yang membedakan adalah ini. Gain on purchase itu masuk ke kredit. Totalnya adalah 240 ini. Bener. Yang lainnya sebenarnya sama aja. Issuing cost, acquisition cost. Kemudian yang membedakannya lagi itu ada di bagian sini, di bagian B. Nah, di sini ada aset. Asetnya masih sama yang kayak tadi. Saldo awal cash kemudian dikurang sama cash yang dikeluarkan untuk akuisisi tersebut. Dan ada inventory. Nah, di sini goodwill. Goodwillnya karena dia tadi kan menghasilkan gain, bergain purchase kan. Makanya dia di sini goodwillnya 0. Kemudian total asetnya menjadi 3.120. Nah, di sini juga eh, bergain purchase-nya itu masuknya di sini. Retained earning. Jadi dia dia menambah retained earning-nya jadi 240. Nah, yang membedakan di sini juga nanti ini adalah common stock. Karena kan tadi harga sahamnya beda. Otomatis di sini juga akan menghasilkan beda. 1.000 ditambah 150. Jadi hasilnya total asetnya kalau dijumlah juga akan balance yaitu di angka 3.120 dan total liabilities-nya juga total liability tambah equity-nya adalah 3.120. Kemudian next masuk ke bab 2. Ini di soal E212 tentang journal entries investment in previously unissued stock. Ketahui bahwa stakeholders equity of Sun itu dia pada 31 Januari 2016 itu ada 380.000. Dan 380.000 ini ada di sini ya, ada di capital stock dengan nilai parnya adalah 10. Ini total saham yang beredar ada 24.000 sehingga totalnya adalah 240.000. Kemudian ada additional paid in capitalnya adalah 60.000, retained earningnya 80 dan total stakeholders equity-nya adalah 380.000. Nah, pada tanggal 1 Januari 2017, si Sun ini menerbitkan saham baru lagi nih sebesar 12.000. Se nah, pada tanggal 1 Januari 2017, si Sun ini menerbitkan saham baru lagi sebanyak 12.000 kepada PAM seharga harga yang dibayar PAM itu sebesar 250.000. Jadi semua identifiable asset dan liabilities itu udah dicatat berdasarkan nilai fair value pada tanggal ser- fair value. Jadi pada tanggal 1 Januari 2017, Sun Corporation, which was in a tight working capital position, sold 12.000. Jadi pada tanggal 1 pada tanggal 1 Januari 2017, Sun itu menerbitkan kembali saham sebesar sebanyak 12.000 unissued stock to PAM. Jadi sebenarnya 12.000 ini adalah saham yang nggak diterbitkan, tapi dia diterbitkan untuk PAM. Nah, intinya itulah. Jadi di sini kita ketahui bahwa eh, share Sun yang beredar itu ada 24.000 ditambah menerbitkan saham baru yaitu seben ya ditambah menerbitkan saham baru 12.000 sehingga totalnya ini adalah 36.000. Nah, kemudian ini 36. Dah, karena kan ini in thousand. Jadi ini harusnya dibagi 1.000 jadi 36. Kemudian persentase dari PAM itu adalah 33%. Nah, dari mana dapatnya 33% ini? Jadi 33%, 33 ini didapatkan dari Hmm. Nah, jadi 33,3% ini didapatkan dari kan tadi Sun menjual sahamnya kepada PAM itu 12.000 lembar. Nah, kalau total saham yang beredar ini ada 36.000, kemudian PAM itu punya 12.000, maka 12.000 itu dibagi dengan 36
hasilnya adalah 33,33%, sehingga total eh, dan total equity-nya tadi itu adalah 380. Sekarang kita cari nilai buku per share dengan cara 380 ini dibagi dengan 24. 380 ribu ini dibagi dengan 24. Kemudian sehingga didapatkan bahwa book value dari 12 aset tadi itu adalah 12 dari 12.000 shares-nya itu adalah 190. Selanjutnya ini kita nyari nilai buku, nilai buku per share. Jadi nilai buku per share ini didapatkan dari, kan yang diketahui harganya tadi cuma yang 24.000. Nah, kalau 24.000 itu totalnya tadi adalah 380.000, berarti buat cari nilai buku per share-nya adalah 380.000 tadi itu dibagi dengan 24. Hasilnya adalah 15,83. Sehingga book value dari 12.000 shares yang dijual kepada PAM itu tinggal ini 15.000 dikali dengan 12.000. Ini kan harganya, ini kan jumlahnya. Kali jadi 12. Kemudian di sini ada selisih harga pembelian. Dan di sini PAM kan membayarnya 250 tuh. Sedangkan book value-nya setelah kita hitung ternyata adalah 190. Nah, selisihnya ada 60. Kemudian di soal juga disebutkan adalah building undervalued 60.000 dengan sisa umur 10 tahun. Berarti amortisasi per tahunnya itu adalah 6. Kita menggunakan metode garis lurus, berarti ini adalah 60.000 dibagi 10, hasilnya adalah 6. Kemudian bagian PAM kita selalu mengacu ke sini 33,33. Jadi di sini bagian dari PAM-nya adalah 2. Hasilnya ini hasil dari eh, amortisasi per tahun itu dikali sama persentasenya punya PAM. Kemudian ada laba PAM, ada net income dari Sun itu 120. Kemudian bagian PAM, bagian bagian PAM ini net income dari Sun dikali sama eh, bagian-bagian dari PAM ini 33,33. Nah, sehingga kita dapatkan adalah bagian amortisasi dari PAM itu adalah 2. Nah, kemudian kita akan mencari laba dari PAM. Jadi net income dari Sun itu kan ada 120. Kemudian bagian PAM-nya itu tinggal 120 dikali dengan 33,33 tadi. Kemudian ada investment income PAM itu didapatkan dari bagian PAM dikurang dengan amortisasi. Jadi amortisasinya tadi kan adalah 2. Nah, di sini 40 dikurang sama 2 hasilnya adalah 38. Kemudian kita hitung dividen. Jadi dividen yang harus dibayar SAN itu ada 90 dengan bagian dari PAM itu ada 30. Sehingga jurnal entry-nya sebagai berikut. Nih, pada saat membeli saham, investment in Sun itu 250.000 dan cash 250.000. Kemudian mengakui bagian laba investment in Sun 40 40 dolar, 40.000, dan income from Sun itu 40.000 juga. Kemudian amortisasi building under valuation. Ada income from Sun sebesar 2. Kemudian investment in Sun juga 2.000. Kemudian ketika menerima dividen itu ada cash 30.000 dan investment insan berkurang jadi 30.000. Nah, jadi saldo akhir investment adalah 250 yang berasal dari ini semua. Nah, kemudian lanjut ke soal terakhir. Ini ada soal P25 mengenai prepare an allocation schedule, complete income, and the investment balance. Oke, yang pertama itu kita disuruh untuk menyiapkan em, schedule to allocate dari investasi. Investasi tersebut itu antara fair value dan juga book value-nya dari POP. Ya, yang pertama itu kita disuruh untuk menyiapkan allocation schedule dari investasi POP di SON. Kemudian yang kedua kita disuruh untuk menghitung
pendapatan pop dari investasinya di Son pada tahun 2016. Kemudian yang ketiga kita disuruh untuk menentukan saldo investasi pop pada Son di 31 Desember 2016. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa POP itu memiliki 30% saham SON seharga 1.680. Nah, equity SON pada tanggal 1 Januari itu capital stocknya adalah 3.000 dan retained earningnya adalah 900 dan totalnya adalah 3.900. Kemudian bagian POP. Nah, untuk menghitung bagian POP ini, kita menghitung, kita pakai ini. Berarti ini ada 3.930 persennya itu adalah 1.170. Nah, selisih harga beli dengan book value-nya, kan dia beli di harga 1.680. Nah, ternyata book value-nya itu adalah 1.170. Nah, artinya di sini ada selisih, selisihnya sebesar 510. Nah, ini kita masuk pada soal pertama, allocation schedule. Di sini kita akan membuat tabel book value dan juga fair value differences. Sebenarnya allocation schedule yang dimaksud itu bukan em, jadwal allocation schedule. Nah, sebenarnya allocation schedule yang dimaksud itu adalah tabel yang menunjukkan bagaimana selisih antara book value dan juga fair value, kemudian dialokasikan dan bagaimana itu dialokasikan ke aset dan investment, dialokasikan ke aset dan liabilitas perusahaan yang diinvestasikan gitu. Jadi kan di sini kita udah tahu nih totalnya ini ini differences-nya fair value dikurang book value. Kalau di total hasilnya adalah 700. Nah, ini berbeda kecuali yang bonds payable karena dia liability. Jadi dia di sini negatif. Kemudian totalnya ada 700. Kemudian bagian pop. Bagian popnya itu kan 30%. Jadi 700 ini dikali dengan 30%. Hasilnya 210. Nah, kemudian untuk menghitung goodwill-nya, selisih awal di awal yang kita hitung tadi, dia mengalami eh, dia kan ada selisih sebesar 510. Kemudian 510 ini dialokasikan ke fair value aset yaitu 210. Nah, yang ini sehingga didapatkan goodwill-nya adalah 300. Nah, kemudian kita akan membuat amortization adjustment. Nah, di sana amortisasi adjustment ini diketahui bahwa inventories nilainya kan adalah 60. Kemudian ada building nilainya 150. Nah, building ini masih mempunyai umur ekonomi 10 tahun. Sehingga kalau kita pakai metode garis lurus berarti 150 ini akan dibagi dengan 10, hasilnya adalah 15. Kemudian equipmentnya adalah minus 210. Nah, kemudian equipmentnya ini masih memiliki umur ekonomis 7 tahun sehingga 210 dibagi dengan 7 hasilnya 30. Kemudian ada bonds payable. Bonds payable di sini nilainya adalah minus 30. Nah, kemudian eh, kita asumsikan bahwa amortisasinya itu menggunakan straight line dengan nilai ekonomisnya 5 tahun, sehingga hasilnya didapatkan adalah minus $6. 6.000. 6.000 ya. Kemudian total semuanya adalah 39. Ini kalau di total 60 tambah 15 tambah min 30 tambah minus 6. eh, jadi ini kalau di total 60 ditambah 15 tambah 30 tambah 6 hasilnya adalah 60 tambah 15 kurang 30 dikurang 6 hasilnya adalah 39. Kemudian ada income dari Son. Untuk menghitung income dari Sun Corporation ini kita akan menghitung pertama net income dari Sun itu kan ada $1.200. Nah, kemudian bagian pop itu kan 30%. Jadi 30% dari 1.200, 1.200 ini adalah 360. Nah, kemudian amortisasinya
Amortisasinya tadi adalah minus 39 di atas. Nah, makanya pop investment income ini adalah 200, 321. 320 ini didapatkan dari 360 dikurang dengan 39. Kemudian soal yang ketiga, yang terakhir, kita disuruh untuk menentukan dividen, saldo. Kemudian yang terakhir kita disuruh untuk menentukan saldo investment akhir. Nah, untuk menentukan saldo investment akhir ini kita harus tahu dividennya. Nah, di sini kan dividen Sonia diketahui itu ada 600. Kemudian bagian pop, karena ini adalah 30%-nya, maka 600 dikali 30% hasilnya adalah 180. Sehingga saldo investment akhirnya kalau ditotalkan, ini tadi kan dia investment awalnya di 1680, ditambah ditambah income-nya 321, kemudian dikurang dengan dividen. Dividennya 180, sehingga menghasilkan adalah 1821. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.